Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulih. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Baik, sebelum kita memulai ibadah gabungan online, ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Mari kita lihat. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Yesus, Baik adik-adik, sekarang kita mulai ibadah kita. Kita akan angkat pujian medley dengan judul Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. dengan Cuy Cuy Pam Pam Pam. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand.
berdoa. Gimana sih sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Kalau adik-adik masih semangat, kita bangkit berdiri Kita akan angkat satu pujian. dengan judul Kerja Tuhan Selalu Manis. Buat Tuhan selalu manis, lihat ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, lihat ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sama-sama ya. Lebih semangat kita pujikan lagu ini. Kerja buat Tuhan selalu manis, lihat ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, lihat ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik masih berdiri ya. Sebelum kita masuk ke persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kak Luis, Kita angkat satu pujian lagi dengan judul Ku daki 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 daki. gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra.
saatnya kita tiba untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, cara mengumpulkan persembahannya seperti biasa, kita menyediakan satu buah amplop dan ditulis tanggal beserta harinya juga di sini. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, marilah kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Hendaklah Masing-masing Memberi. Musik. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Wah, Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa ya. Ya, untuk minggu ini Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids. Ya, itu artinya kalian selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa juga Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Desta dan Kak Yola, juga dibantu oleh Luisa. Ya, tetap semangat melayani ya. Bagaimanapun juga Tuhan Yesus tetap nomor 1. Pada kesempatan ini, Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 16 Mei 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, kita semua berharap kalian semakin dewasa dalam segala hal, dalam bertutur kata, dalam berpikir maupun bertindak, selalu menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kalian. Selamat ulang tahun sayangku semua, Tuhan Yesus memberkati. Dan buat kalian yang sedang berduka cita atau lagi sedih, berbeban berat, Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu juga selalu mendukung kalian dalam situasi apapun. Ingat ya sayangku, dalam suka maupun duka kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus saja. Ingat, Tuhan Yesus selalu membuka jalan untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena itu jangan patah semangat, tetap berpengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Semangat sayangku semua. Oke adik-adik, tidak bosan-bosannya nih Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu maupun orang tua selalu mengingatkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena apa? Karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Virus COVID-19 masih belum hilang sayangku. Oleh karena itu ingat 5M ya. Protokol kesehatan jangan sampai lengah. Walaupun sudah banyak orang yang menerima vaksin, tetapi kita jangan sampai lengah. Tetap disiplin protokol kesehatan. Tetap sehat untuk kita semua. Oke sayangku semua, itu dulu informasi singkat dari Kak Esther. Sekarang mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli,
Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa kan? Baik adik-adik, sebelum kita melakukan aktivitas kita di kelas besar dan mendengarkan cerita, Kak Cia mau ajak adik-adik yang ada di rumah kita angkat satu pujian dengan judul Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik diminta untuk bangkit berdiri ya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang sebelum kita mendengar cerita yang akan disampaikan oleh kakak kelas besar, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas berkat-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tertanam di dalam hati kami ya Bapa. Inilah doa kami dan inilah ibadah kami ya Tuhan, dan kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, seperti biasa, sebelum masuk ke cerita, Kak Cia mau tanya dulu nih dengan adik-adik yang ada di rumah. Baik adik-adik, sekarang adik-adik lihat nih di sini ada banyak warna kan? Sekarang Kak Cia mau suruh adik-adik pilih satu warna yang melambangkan dengan kerajaan sorga. Warna apa ya? Adik-adik bisa milih ya. Di situ ada warna biru, hijau, warna krim juga, ada warna hitam, ada warna kuning. Warna apa sih menurut adik-adik yang melambangkan dengan kerajaan sorga? Sudah milih? Kalau sudah, apa sih alasannya kalian milih warna itu? Ya, alasannya bagus-bagus semua adik-adik, nggak ada yang salah kok. Sekarang kita coba dengar nih, Kak Ola milih apa ya warnanya? Kita panggil ya. 1, 2, 3. Kak Ola! Kak Ola! Mana nih? Halo adik-adik. Nah Kak Ola, aku mau suruh Kak Ola untuk milih warna nih. Kak Ola bisa lihat kan warna di sini? Ada banyak tuh. Nah, Wah, terus Kak Ola milih satu aja dari semua warna ini. Warna yang melambangkan dengan kerajaan sorga. Kira-kira yang mana ya? Kalau aku sih milihnya warna kuning. Nah, Kak Ola pilihnya warna kuning adik-adik. Ada yang sama nggak dengan pilihan Kak Ola? Wah, ada.
Nah, Kaola kan sudah pilih warna kuning tuh. Kira-kira apa sih alasan Kaola untuk milih warna kuning itu sebagai warna kerajaan surga? Aku milih warna kuning karena cat rumahku itu warnanya oranye, makanya aku pilih warna kuning. Oh gitu. Nah, kalau Kak Cia pilihnya warna putih atau warna krim. Karena menurut Kak Cia, kalau kita bayangkan kerajaan surga itu kan pasti yang pertama bersih, terus juga megah. Jadi Kak Cia pilih warna itu, adik-adik. Nah, sudah, dadah Kaola. Dadah. Nah, adik-adik, itu tadi warna yang dipilih Kaola dan warna yang dipilih Kak Cia dan juga warna yang dipilih oleh adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, melalui tadi kita sadar bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah itu bersifat terang, adik-adik, dan membawa sukacita bagi kita semua. Karena Allah itu tinggal di dalam terang yang bercahaya. Allah ingin supaya kita juga mengambil bagian dalam sukacita dan terang di dalam kerajaan sorga, adik-adik. Karena itu Allah mengirim Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita dan mengundang kita untuk menjadi murid-muridnya di dalam kerajaan sorga. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus ingin supaya kita bersama dengan Dia selamanya di dalam rumahnya yang mulia di surga. Ada bermacam-macam cara untuk menanggapi undangan itu. Nah, kita akan mengetahuinya sambil mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Baik adik-adik, cerita kita minggu ini tentang apa ya? Kira-kira adik-adik penasaran nggak? Kalau penasaran, kita langsung aja ya dengan cerita yang disampaikan oleh Kak Gatan. Cekidot. Shalom teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1-14 dengan perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang dan kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terima kasih. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya nih? Wah, lama sekali ya Kak Gatan sudah nggak bertemu dengan adik-adik semua. Kakak harap kalian semua kabarnya baik-baik semua ya. Nah, pada minggu kali ini kakak akan membawakan sebuah cerita adik-adik. Kakak harap adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu kali ini.
Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, sini kakak mau nanya, siapa yang dulu waktu masih kecil nih, siapa yang cita-citanya mau menjadi raja? Weh, dulu kan sering tuh kita main sama teman-teman kita, main kerajaan-kerajaan. Ada yang jadi raja, ada yang jadi yang pegang senjata. Wah, banyak deh, asik deh pokoknya. Nah, pada cerita minggu kali ini bertemakan sebuah kerajaan adik-adik. Jadi, pada sebuah kerajaan itu ada sebuah raja adik-adik. Nah, rajanya ini mempunyai anak tunggal adik-adik. Nah, anak tunggalnya ini sudah dewasa. Dia sudah pinter, tinggi, gagah, cakep lagi. Nah, tidak lama lagi anak dari raja ini akan menikah adik-adik. Maka dari itu, ayahnya, sang raja yang tegas tadi, dia menyiapkan sebuah pesta pernikahan untuk anaknya. Lalu dia suruh anak buahnya di kerajaan tadi, "Hei, anak buah, kumpul. Jadi kalian hari ini tugasnya menyebarkan undangan. Pokoknya kalian sebarkan kemanapun, ajak dan undang semua orang untuk datang ke pesta pernikahannya anakku," kata sang raja adik-adik. Setelah hamba-hambanya menyebarkan semua undangan adik-adik, tibalah waktunya untuk hamba-hambanya tadi menjemput tamu-tamu yang sudah diundang ke pesta pernikahan tadi adik-adik. Tetapi adik-adik, pada hari pernikahannya, saat pesta pernikahannya sudah mau mulai, ternyata undangannya tidak ada yang datang. Loh, kan ini pesta kerajaan, masa nggak ada yang mau datang sih? Ternyata adik-adik, para undangan tidak peduli mau itu undangan dari mana, mau dari siapa kek, mau dari raja yang paling tinggi kek. Mereka hanya sibuk sama kesibukan mereka masing-masing adik-adik. Lalu raja pun berkata kepada hamba-hambanya tadi adik-adik, hamba-hambaku, kumpul lagi dong, kumpul lagi sini, kumpul. Nah, jadi tugas kalian bujuk dong undangan tadi, suruh datang sebentar aja. Masa nggak ada yang mau datang sih? Ya, kalian bilang ya, makanannya sudah disiapkan dengan banyak. Kita akan potong sapi, potong kambing, potong kucing, potong apalah, pokoknya kita masak semua makanan yang paling enak. Oke, kata rajanya. Lalu hamba-hambanya tadi pun bergegas untuk membujuk undangan-undangan tadi supaya datang ke pesta pernikahannya anak raja tadi adik-adik. Tetapi undangannya tetap gak mau datang adik-adik. Mereka tetap sibuk dan kesibukannya masing-masing. Ada yang ke ladang, ada yang ke kantor, ada yang tidur. Nah, yang tidur nih yang malas adik-adik. Ada yang ngapain, main bola, ada yang main PS. PS belum ada ya. Pokoknya mereka sibuk dan kesibukan mereka masing-masing adik-adik. Saat raja mendengar dan melihat apa yang terjadi adik-adik, raja sangat marah adik-adik. Dia sangat emosi mendengar kata hamba-hambanya bahwa undangannya tetap tidak mau datang adik-adik. Saat itu juga raja perintahkan pasukannya untuk membunuh semua warga di kota itu, lalu memusnahkan semua warganya adik-adik. Setelah itu adik-adik, raja pun memanggil hamba-hambanya kembali. Hamba-hambaku, ayo kumpul-kumpul. Jadi gini, pesta pernikahan kita udah siap, makanan sudah kita masak, tapi kan gak ada yang mau datang ke pesta ini. Semua undangan yang kuundang, yang kurasa layak, tidak ada yang datang ke pesta pernikahanku ini. Maka dari itu, kalian pergi ke sudut-sudut kota, ke tempat orang miskin berada. Bawalah mereka semua ke pestaku ini. Tapi adik-adik, hamba-hambanya bingung. Loh, orang miskin di pinggir-pinggir jalan, emang layak? Tetapi mereka tidak sempat memikirkan hal itu adik-adik, soalnya rajanya sudah marah. Lalu hamba-hambanya pun bergegas ke tempat orang-orang miskin tadi dan mengumpulkan semua orang yang mereka temui untuk mereka bawa ke pesta pernikahan tadi adik-adik. Nah, orang-orang miskin yang ada di sana pun bingung. Loh, kok kami sih yang diundang? Soalnya mereka tidak pernah sama sekali adik-adik diundang, apalagi masuk ke dalam istana raja adik-adik. Nah, saat mau dibawa, tunggu. Kami kan orang-orang miskin. Lihat dong baju kami. Ada yang bolong di ketek, ada yang bolong di belakang. Dan pakaian kami sudah kotor dan bau. Kami tidak layak untuk masuk ke dalam pesta raja. Tapi hamba-hambanya bilang adik-adik, udah,
santuy aja, ikut aja cepat kita ke pesta pernikahannya raja. Dan ternyata benar adik-adik, mereka tidak usah khawatir, karena saat mereka tiba di istana raja, ada pakaian-pakaian yang bersih, putih, dan wangi sudah disediakan untuk mereka adik-adik. Dengan penuh sukacita, mereka segera bergegas adik-adik untuk memakai pakaian itu dan masuk ke dalam istana adik-adik. Sampai di istana, mereka dihidangkan makanan yang sangat banyak, yang enak, yang lezat pokoknya. Nah, saat tamu undangan sedang makan, ada yang asik makan tuh sampai mulutnya pulung, pokoknya lagi asik makan semua. Tiba-tiba raja masuk melalui pintu utama adik-adik. Dia menyapa semua para undangan yang telah datang ke pesta pernikahan anaknya tadi. Sukacita terasa sangat penuh di sana. Pas rajanya lagi jalan, set. Dia lihat adik-adik, ada satu orang yang tetap mengenakan pakaian lamanya dan tidak menggantinya dengan pakaian yang sudah disediakan di istana tadi adik-adik. Rajanya bingung dong, loh kok masih pakai baju gini? Loh, kok bisa masuk? Kata rajanya. Ditanya dong sama rajanya, "Hai saudaraku," kata raja, "bagaimana caranya kamu bisa masuk tanpa pakaian yang sudah aku sediakan?" Diliatin raja ya kan, dipanggil, ditegur lagi. Dia pun sedikit menundukkan kepalanya, malu-malu menghadap si raja. Nah, ternyata adik-adik, dia ternyata memang gak mau mengganti bajunya. Soalnya dia pikir baju lamanya itu masih lebih baik dari baju yang sudah disediakan di istana tadi. Sehingga dia sadar adik-adik bahwa pakaiannya ini tidak layak untuk dipakai di dalam istana. Jadi dia diam aja deh ketika dijawab raja. Cuma diam, nunduk. Nah gitulah kira-kira, dia bingung, dia nggak tahu jawab apa-apa. Jadi dia diam. Lalu sang raja pun dengan tegas dia memanggil hambanya. "Hambaku, sini," katanya. Nah dipanggilkan hambanya. Lalu kata sang raja, "Ikatlah orang ini dan buang dia ke tempat yang paling gelap di sana. Di sana ada ratapan dan tangisan." Waduh, ngeri banget kan adik-adik. Bayangin adik-adik, dia sudah duduk loh di istana raja, sudah duduk loh di meja makan, tapi dia malah diusir dan dibuang ke tempat yang paling gelap, di mana di sana ada tangisan, ada penderitaan, ada ratapan. Aduh, pokoknya gak enak deh adik-adik. Nah, di tempat itu orang yang tidak mau mengganti pakaiannya tadi, dia hanya duduk menangis menyesali perbuatannya adik-adik. Sedangkan tamu undangan yang menggantikan bajunya dan datang ke pesta itu turut bersukacita bersama raja di pesta pernikahan anaknya itu adik-adik. Oke adik-adik, cukup sampai di sini ya cerita kita pada minggu kali ini. Kakak harap cerita minggu ini dapat membuat adik-adik untuk semakin suka, semakin senang, semakin semangat, dan semakin heran dalam menyikapi firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Oke adik-adik, itu tadi cerita yang telah disampaikan oleh Kak Gatan. Seru banget kan? Ya pasti seru dong. Oke, untuk aktivitas kita pada minggu ini, kalian simak baik-baik ya. Kalian catat di buku catatan kalian. Setelah itu nanti kalian foto dan kirimkan ke WA Kak Esther. Aktivitasnya sebagai berikut. Dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang Oke adik-adik, sekarang kita masuk di dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Wahyu pasal 19 ayat 9. Sudah dapat semua? Ya. Wahyu pasal 19 ayat 9 yang berbunyi demikian. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Oke sayangku semua, itu dulu ibadah kita di kelas besar pada minggu ini. Tetap setia, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, bagaimana cerita yang telah disampaikan oleh Kak Gatan? Pastinya seru kan? Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Kak Cia mau ajak adik-adik yang ada di rumah kita angkat satu pujian dengan judul Kasih Yesus Tak Berubah.
Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Baik adik-adik, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari kami ya Tuhan, hari lepas hari ya Bapa. Dan tadi kami sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Gatan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami tanam dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami dan sempurnakanlah dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.